wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Gali Widianto dari kelompok 3 dengan asisten pembimbing Mbak Ajeng dari kelas produksi ternak unggas C. Di sini saya akan melaksanakan praktikum yaitu mengenai perkandangan atau acara 4. Nah, di sini saya mengambil sampel yaitu dari kandang broiler yang sedang kering kandang atau sedang dilakukan pengosongan. Oke, yang pertama di sini akan saya mereview mengenai biosecurity yang ada di perkandangan ini. Nah, di sini tempatnya di kandang broiler ini menurut saya biosecurity-nya sudah dilaksanakan cukup baik. Nah, tadi apa? Saya sebelum masuk ke sini itu dilakukan penyemprotan disinfektan. Nah, tujuannya apa? Teman-teman pasti tahu sendiri kan, ini sedang musim COVID-19. Jadi, kesehatan dari ternak atau kesehatan dari ayam broiler ini cukup untuk dijaga. Nah, untuk biosecurity yang ada di sini itu caranya yaitu ini kan sedang kering kandang. Nah, jadinya yang pemilik atau pekerja di sini itu melakukan penyemprotan desinfektan setelah dilakukan pengeringan kandang. Tujuannya apa? Itu untuk menghindarkan dari mungkin dari penyakit, virus, bakteri dan lain sebagainya. Sehingga nanti jika ditempati kembali atau dilakukan pemeliharaan di sini kembali itu bibit atau DOC yang ada di sini itu bisa sehat dan tidak terkena dari penyakit yang ada di sekitar kandang maupun di dalam kandangnya. Nah, di sini juga dilakukan pembersihan kandang sebelum dilakukan pengisian bibit lagi. Nah, seperti ini dilakukan pembersihan alasnya yaitu dari kotoran atau ekstreta yang ada di sini itu dengan cara sekamnya itu dilakukan pengumpulan lalu dilakukan pembuangan. Oke, kalau menurut saya kebersihan dari lingkungan sekitar kandangnya menurut saya sih kurang begitu bersih ya. Karena apa, ini kan sedang dilakukan pengeringan kandang. Jadi ini masih agak sedikit kotor dari dedaunan yang ada di sekitarnya serta belum adanya pembersihan yang dilakukan. Nah, saya terakhir ke sini itu di sekitar bulan November kemarin. Itu saya ke sini itu dan masih ada ayamnya. Jadi dibandingkan dengan yang dulu, kandang ini lebih kotor daripada yang dulu. Soalnya kan ini dilakukan pengeringan kandang dan sedikit belum terawat karena belum ada pengisian dari bibit atau DOC ayam broiler. Oke, yang kedua, saya akan laksanakan review mengenai perkandangan atau kandang di sini. Nah, di sini ada jumlah 4 kandang untuk 4 kandang pemeliharaan dan 1 kandang untuk pakan maupun obat-obatan. Oke, kalau tipe kandang di sini itu merupakan kandang terbuka, jadi pemeliharaannya belum begitu intensif yang seperti closed house. Jadi terbuka seperti ini dengan konstruksi kandangnya yaitu berupa jaring dari kawat serta dilapisi menggunakan terpal. Jadinya untuk melindungi ayam broiler dari paparan langsung dari cahaya matahari maupun dari angin yang ada di luarnya. Nah, untuk alasnya di sini menggunakan ini nggak bisa dibuka, jadi menggunakan alas semen atau rolak dengan semen. Oke. Untuk konstruksi dari kandangnya, di sini konstruksi luar kandang yaitu berupa tadi alasnya yaitu tadi ada semen, rolak semen, kemudian dindingnya terbuat dari jaring-jaring kawat yang dilapisi dengan menggunakan terpal. Jadinya tadi untuk melindungi ayam broiler dari paparan langsung sinar matahari maupun angin yang ada di sekitarnya.
Nah, untuk atapnya yaitu menggunakan asbes, dan tipe atapnya ini merupakan atap monitor. Jadi ada ventilasi udara di atasnya itu, dan di atasnya kandang itu ada ini agak sedikit terbuka sebagai ventilasi udara. Jadinya untuk mengurangi penguapan atau mengurangi cekaman panas pada ayam broiler. Kemudian untuk konstruksi di dalam kandangnya saya jelaskan yang kandang sebelah ini. Nah, ini konstruksi yang ada di dalam kandangnya. Tadi sama, ini kayak ada jaring plastik untuk mengurangi adanya mungkin kotoran daun kering masuk ke dalam kandangnya. Nah, ini tadi lantainya seperti ini, terbuat dari semen. Nah, kemudian peralatan yang ada di dalam kandang. Oke, peralatan yang ada di dalam kandang meliputi ini ada nipel atau tempat minum dari ayam. Kemudian ada tempat pakan. Nah, ini sebelumnya mohon maaf saya mengambil sampel yang kandangnya begitu agak kotor karena yang kandang utamanya itu sedang dikunci. Tadi kuncinya kata yang pemiliknya itu dibawa oleh bosnya. Nah gitu. Ini sudah ada lampunya. Nah ini. Oke, kemudian nanti ini ada beberapa sekam yang digunakan sebagai alas untuk ayam broiler. Tujuannya apa? Agar ekstreta yang dikeluarkan bisa masuk ke dalam sini dan tidak begitu merepotkan jika dibersihkan. Oke, untuk minumnya atau nipelnya ini merupakan sudah otomatis ya, jadi nanti ayam melewati ini minumnya, dan ini untuk tampungan airnya di atas. Nah, ini menggunakan air sumberan ya, atau air serang, bukan dari air hujan atau air lainnya. Jadi dirasa cukup aman untuk diberikan kepada ayam broiler. Oke, di sini ada beberapa peralatan kandang. Ini ada penampungan air yang langsung dari mata air. Karena ini tempatnya masih di pegunungan, jadi airnya masih lancar dan menggunakan air sumberan atau air bersumber. Nah, ini untuk gudang pakannya. Ini gudangnya tertutup karena sedang tidak beroperasi atau sedang kering kandang. Jadinya di gudang pakannya itu masih belum ada stok pakan yang akan diberikan. Oke, yang terakhir di sini saya akan mengevaluasi apakah kandang ini termasuk kandang yang layak digunakan sebagai tempat pemeliharaan ayam broiler atau tidak. Nah, dari yang tadi saya jelaskan dan saya sudah melihat di sini, itu menurut saya kandang ini cukup layak digunakan sebagai tempat pemeliharaan. Karena apa? Di sini sudah fasilitasnya atau peralatan kandangnya sudah begitu lengkap. Tadi ada tempat pakan, air minum atau nipel yang secara otomatis, kemudian alasnya yang ya sesuai dengan standar yang ditentukan untuk pemeliharaan ayam broiler. Kemudian di sini juga didukung oleh ini posisi atau tempat ini agak jauh dari pemukiman, jadi tidak begitu mengganggu oleh di sekitar pemukiman. Mungkin tidak terganggu, warga di sekitar tidak terganggu mengenai baunya mungkin atau dari suara bising dari ayam. Oke, kemudian apakah kandang ini cocok di daerah tropis? Nah, menurut saya kandang ini cukup layak digunakan di daerah tropis atau diaplikasikan di daerah tropis karena tempatnya di sini itu dekat dari pegunungan atau masih dalam kawasan pegunungan, jadi suhu udaranya tidak terlalu tinggi sehingga ayam di sini tidak mengalami cekaman panas yang begitu signifikan. Nah, di sini juga tidak memerlukan alat bantu seperti kipas atau blower yang digunakan untuk mengurangi cekaman panas karena suhu di sini itu sudah cukup rendah, jadinya layak digunakan di daerah tropis. Nah, kemudian di sini tadi saya yang jelaskan di awal mengenai biosecurity di sanitasi yang ada di sekitar kandang, menurut saya
sudah cukup bagus. Akan lebih bagus lagi jika lebih ditingkatkan lagi, karena tadi ada sedikit kekurangan, yaitu mengenai sampah maupun kebersihan yang ada di dalam kandangnya. Nah, kemudian biosecurity di sini saran saya untuk ditingkatkan lagi, karena apa? Ini kan dalam musim pandemi seperti ini, jadi untuk misal ada orang masuk, itu tidak hanya dilakukan penyemprotan saja, tapi misal dilakukan penggantian mungkin dari pakaian untuk kerja atau dan sebagainya. Oke, sekian dari saya. Itu tadi penjelasan dari saya mengenai biosecurity, evaluasi perkandangan, evaluasi dari gudang pakan maupun konstruksi di luar kandang dan di dalam kandang. Itu tadi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa pakai masker.